semua, saya Sispi. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya bersama Agnia dan Evul akan menemani kalian memahami mengenai distribusi sampling. Bayangkan, kalian ingin tahu rata-rata uang jajan mahasiswa se-Indonesia. Mustahil kan? Tanya satu-satu, maka kita ambil sampelnya saja. Nah, distribusi sampling itu adalah distribusi dari nilai-nilai statistik yang kita dapatkan kalau kita mengambil sampel itu secara berkali-kali. Jadi, yang kita omongin bukan lagi angka per orang, tapi angka rata-rata kelompok. Untuk lebih jelasnya soal definisinya, saya akan mempersilahkan untuk memaparkannya kepada Agnia. Terima kasih Sispi. Halo, saya Agnia. Seperti yang Sispi sudah bilang, distribusi sampel itu ibarat kita punya ribuan rata-rata sampel yang akan kita kumpulkan menjadi satu grafik. Nah, ada dua hal penting nih di sini. Yang pertama, mean distribusi sampling. Nilainya akan sama persis dengan mean populasi. Lalu yang kedua adalah standard error. Ini adalah standar deviasi dari rata-rata sampel kita. Rumusnya ini unik karena kita harus membagi standar deviasi populasi dengan akar dari jumlah sampel atau sigma per akar N. Intinya, makin banyak orang yang kamu tanya atau sampelnya besar, makin kecil juga errornya. Tapi ada syarat khusus nih soal bentuk grafiknya, ya kan Epo? Nah, betul banget Agnia. Saya Evul. Di sini ada hukum sakti namanya Central Limit Theorem. Hukum ini bilang mau populasi aslinya berantakan kayak gimana pun, kalau sampel yang kita ambil jumlahnya cukup besar, minimal 30, maka distribusi rata-rata bakal otomatis membentuk kurva normal atau lonceng. Kenapa ini penting? Karena kalau sudah jadi kurva normal, kita bisa pakai tabel Z untuk hitung peluang. Nah, sekarang gimana kalau kita praktikkan kehitungan? Balik lagi ke Sispi. Oke, kita masuk ke simulasi ya. Misalkan rata-rata IQ penduduk di sebuah kota adalah 100 dengan standar deviasinya adalah 15. Kita ambil sampel 36 orang saja. Kita mau cari tahu berapa peluang rata-rata IQ dari 36 orang ini di atas 105. Nah, data yang kita punya adalah mu-nya sama dengan 100, sigma-nya sama dengan 15, N-nya sama dengan 36, dan X-nya atau rata-rata sampelnya adalah 105. Langkah pertama, kita cari dulu standar errornya. Ayo Agnia, bantu hitung saya. Siap Sispi, mari kita hitung. Standar error atau sigma per akar N sama dengan 15 per akar 36. Nah, akar dari 36 yakni 6. Jadi, 15 per 6 sama dengan 2,5. Untuk kita mencari nilai Z, kita akan cari dulu nih selisih rata-rata sampel dengan populasi. Lalu kita akan bagi dengan error yang tadi. 105 dikurangi 100 sama per 2,5. 105 dikurangi 100 itu ada 5. Dibagikan oleh 2,5 yakni 2. Nah, kita telah dapat nih angka Z sama dengan 2. Artinya rata-rata sampel kita ini berjarak 2 standar deviasi dari pusat. Sekarang tinggal lihat nih peluangnya di dalam tabel. Evul, silakan dieksekusi. Oke, langkah terakhir, kita lihat tabel Z untuk angka 2.0. Luas areanya adalah 0,9772. Karena Sispi tadi nanya peluang di atas adalah 105, maka kita hitung sisanya. 1 dikurang 0,9772 sama dengan 0,0228 atau sekitar 2,28%. Kesimpulannya, kita dapat rata-rata IQ setinggi itu dari sampel 36 cuma 2,28%. Kecil banget kan? Nah, itulah teman-teman betapa bergunanya distribusi sampling. Nah, saya Saiful
Bersama Agnia dan Sispi berharap penjelasan 20 menit ini membantu kalian paham statistik. Jangan lupa untuk latihan soal, tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Halo semua, saya Sispi. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya bersama Agnia dan Evul akan menemani kalian memahami mengenai distribusi sampling. Halo semua, saya Sispi. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya bersama Agnia dan Evul akan menemani kalian memahami mengenai distribusi sampling. Bayangkan, kalian ingin tahu rata-rata uang jajan mahasiswa se-Indonesia. Mustahil kan tanya satu-satu, maka kita ambil sampelnya saja. Nah, distribusi sampling itu adalah distribusi dari nilai-nilai statistik yang kita dapatkan kalau kita mengambil sampel itu secara berkali-kali. Jadi, yang kita omongin bukan lagi angka per orang, tapi angka rata-rata kelompok. Untuk lebih jelasnya soal definisinya, saya akan mempersilahkan untuk memaparkannya kepada Agnia. Terima kasih Sispi. Halo, saya Agnia. Seperti yang Sispi sudah bilang, distribusi sampling itu ibarat kita punya ribuan rata-rata sampel yang akan kita kumpulkan menjadi satu grafik. Nah, ada dua hal penting nih di sini. Yang pertama, mean distribusi sampling. Nilainya akan sama persis dengan mean populasi. Lalu yang kedua adalah standard error. Ini adalah standar deviasi dari rata-rata sampel kita. Rumusnya ini unik karena kita harus membagi standar deviasi populasi dengan akar dari jumlah sampel atau sigma per akar N. Intinya, makin banyak orang yang kamu tanya atau sampelnya besar, makin kecil juga errornya. Tapi ada syarat khusus nih soal bentuk grafiknya, ya kan Epo? Nah, betul banget Agnia. Saya Epul, di sini ada hukum sakti namanya Central Limit Theorem. Hukum ini bilang mau populasi aslinya berantakan kayak gimana pun, kalau sampel yang kita ambil jumlahnya cukup besar, minimal 30, maka distribusi rata-rata bakal otomatis membentuk kurva normal atau lonceng. Kenapa ini penting? Karena kalau sudah jadi kurva normal, kita bisa pakai tabel Z untuk hitung peluang. Nah, sekarang gimana kalau kita praktikkan kehitungan? Balik lagi ke Sispi. Oke, kita masuk ke simulasi ya. Misalkan rata-rata IQ penduduk di sebuah kota adalah 100 dengan standar deviasinya adalah 15. Kita ambil sampel 36 orang saja. Kita mau cari tahu berapa peluang rata-rata IQ dari 36 orang ini di atas 105. Nah, data yang kita punya adalah mu-nya sama dengan 100, sigma-nya sama dengan 15, n-nya sama dengan 36, dan x-nya atau rata-rata sampelnya adalah 105. Langkah pertama, kita cari dulu standar errornya. Ayo Agnia, bantu hitung saya. Siap Sispi, mari kita hitung. Standar error atau sigma per akar N sama dengan 15 per akar 36. Nah, akar dari 36 yakni 6. Jadi, 15 per 6 sama dengan 2,5. Untuk kita mencari nilai Z, kita akan cari dulu nih selisih rata-rata sampel dengan populasi. Lalu kita akan bagi dengan error yang tadi. 105 dikurangi 100 sama dengan per 2,5. 105 dikurangi 100 itu ada 5, dibagikan oleh 2,5 yakni 2. Nah, kita telah dapat nih angka Z sama dengan 2. Artinya rata-rata sampel kita ini berjarak 2 standar deviasi dari pusat. Sekarang tinggal lihat nih peluangnya di dalam tabel. Evul, silakan dieksekusi. Oke, langkah terakhir kita lihat tabel Z untuk angka 2.0. Luas areanya adalah 0,9772. Karena Sispi tadi nanya peluang di atas adalah 105, maka kita hitung sisanya. 1 dikurang 0,9772 sama dengan 0,0228 atau sekitar 2,28%. Kesimpulannya, kita dapat rata-rata IQ setinggi itu dari sampel 36 cuma 2,28%. Kecil banget kan?
Nah, itulah teman-teman betapa bergunanya distribusi samping. Nah, saya Epul bersama Agnia dan Sispi berharap penjelasan 20 menit ini membantu kalian paham statistik. Jangan lupa untuk latihan soal, tetap semangat dan sampai jumpa lagi.